Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Adelina Sumaryani, mahasiswi PLP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Mataram, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini Ibu yang akan memberikan materi kepada anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, walaupun kita saat ini sedang belajar dari rumah atau melakukan pembelajaran daring atau secara online, tetapi itu bukan alasan untuk kita menjadi malas dan tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Seharusnya karena kita saat ini banyak memiliki waktu di rumah, sehingga kita jadi lebih siap dan lebih bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Dan Ibu berharap anak-anak sekalian tetap semangat dalam menjalani pembelajaran dari rumah, dan anak-anak selalu sehat dan diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Tuhan. Amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 3, pertemuan pertama untuk materi kelas 7 untuk pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita akan memulai pembelajaran mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kedalaman ilmu dan pemikiran serta kesadaran akan nilai kebangsaan, para pendiri negara menyepakati dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dijadikan sebagai konstitusi negara atau hukum dasar negara. Ada berbagai istilah konstitusi yang perlu kita ketahui. Konstitusi dalam bahasa Inggris disebut Constitution, kemudian dalam bahasa Belanda Konstituti, dalam bahasa Jerman Constitution, dan dalam bahasa Latin Constitutio, yang artinya adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi dibagi menjadi dua, ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Kemudian konstitusi tidak tertulis atau konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Di sini contoh konvensi yaitu pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut, menurut E.C.S. Wade. Negara Indonesia menganut paham konstitusialisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli Asidik. Yang pertama, naskah Undang-Undang Dasar 1945 dipersiapkan oleh BPUPKI dalam sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 yang dibahas dalam hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk.
Yang kedua, dalam persidangan dibentuk panitia 9 yang beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Supomo. Ketiga, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil menyepakati tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bangsa. Yang keempat, pada tanggal 14 Juli, panitia perancang Undang-Undang Dasar 1945 melaporkan pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar yang berjumlah 42 pasal. Ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Yang kelima, naskah Undang-Undang Dasar 1945 diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Kemudian pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, PPKI melaksanakan sidang yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan tersebut antara lain, yang pertama, kata mukadimah diganti pembuka. Kata mukadimah diganti pembukaan. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, pembukaan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam, menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara atas ketuhanan yang Maha Esa. Itulah materi mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Di sini ada 3 tugas yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, tuliskanlah istilah konstitusi dalam berbagai bahasa. Kemudian, siapa sajakah anggota panitia kecil? Dan yang ketiga, apa hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945? Silakan tugasnya dikerjakan dengan baik dan jangan lupa untuk selalu membaca buku pelajaran sehingga kalian lebih banyak mendapatkan ilmu dan lebih bisa menguasai materi yang Ibu ajarkan sehingga dalam mengerjakan tugas kalian bisa menjawabnya dengan benar. Ibu berharap semua anak-anak dapat mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang memiliki alasan tidak bisa mengerjakan tugas. Kemudian jika ada temannya yang tidak memiliki HP, silahkan diberitahukan supaya teman-temannya yang lain juga bisa mengerjakan tugas dan bisa memiliki nilai. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita tetap semangat dan tetap diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, sehingga mungkin untuk kedepannya kita bisa berkumpul lagi dalam pembelajaran offline
kita bisa bersekolah lagi dengan normal. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.